Diperiksa langsung oleh Komnas HAM secara maraton, begini pengakuan mengejutkan Baradae. Soal pengakuan baku tembak yang menewaskan Brigadir J, ternyata ada otak dan dalang lain dari kasus ini. Sosok Baradae yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa baku tembak dan menewaskan Brigadir J akhirnya muncul ke publik, saat hadiri pemeriksaan oleh Komnas HAM. Kehadiran Baradae bersamaan dengan 5 ajudan lain Irjen Pol Verdi Sambo lainnya. Baradae diperiksa selama 5 jam sejak pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Hasilnya, Baradae mengonfirmasi jika dirinya terlibat dalam peristiwa baku tembak yang menewaskan Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022, lalu. Usai diperiksa 5 jam oleh Komnas HAM, Baradae bungkam, sepanjang yang kami periksa, Baradae menjelaskan banyak hal, salah satunya adalah soal menembak, ujar Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam. Meski telah dikonfirmasi, Anam belum bisa menjelaskan lebih rinci soal keterangan Baradae yang berkaitan peristiwa baku tembak. Pasalnya, kata Anam, apa yang ditanyakan pihak Komnas HAM bersifat luas atau deskriptif. Makanya tadi panjang sekali proses permintaan keterangannya, karena jawabannya deskriptif. Jadi kalau minta kesimpulan dan sebagainya kami belum bisa menyimpulkan karena jawabannya kami meminta deskriptif, jelas Anam. Kami tidak bisa menjelaskan karena panjang sekali dan itu nanti akan kami munculkan di laporan akhir, katanya. Anam hanya menegaskan bahwa Baradae merupakan sosok yang terlibat dalam peristiwa tewasnya Brigadir J dan masuk dalam struktur peristiwa di rumah dinas Kadif Propam Verdi Sambo tersebut. Apakah dia ada dalam struktur peristiwa? Dia ada dalam struktur peristiwa, ungkap Anam. Setiap ajudan termasuk Baradae, kata Anam, menjalani pemeriksaan secara terpisah dan dilayangkan pertanyaan yang sama. Namun, ada beberapa pertanyaan khusus ke setiap ajudan, sesuai dengan kontribusi masing-masing. Diajukan pertanyaan yang sama, tapi semua ditanya sesuai kontribusi. Jadi ada spesifikasi pertanyaan, tapi semua ajudan mempunyai pertanyaan yang sama, ucapnya. Dan sudah kita ketahui bersama, Komnas HAM telah memeriksa 6 dari 7 ajudan Irjen Verdi Sambo pada Selasa, tanggal 26 Juli tahun 2022, termasuk Baradae, sosok utama yang terlibat dalam baku tembak. Anam mengatakan satu ajudan lain yang belum diperiksa tengah berada di luar kota sehingga belum dapat memenuhi panggilan Komnas HAM. Komnas HAM menyebut jika pemeriksaan terhadap ketujuh ajudan Irjen Verdi Sambo dilakukan guna mengonfirmasi berbagai temuan yang sebelumnya telah didapat dari hasil menggali fakta kepada keluarga Brigadir J, ahli, dan tim forensik. Pertama pasti kami akan mengkonfirmasi beberapa yang sudah keluar di publik ya, terkait Brigadir J misalnya tembak-menembak dan sebagainya itu pasti, kata Komisioner Komnas HAM, Khoirul Anam. Termasuk terhadap satu temuan yang dianggap menjadi kunci dalam kasus ini. Meski belum dapat memerinci hal tersebut, namun Anam mengatakan bahwa informasi itu hanya bisa dikonfirmasi kepada personel yang melekat kepada Verdi Sambo, salah satunya adalah para ajudan. Tapi yang lain sebenarnya kami punya satu yang lebih mendalam yang kami dapatkan sudah agak lama. Di proses awal kami melakukan pendalaman peristiwa ini. Itu kami sudah punya satu peristiwa-peristiwa yang memang hanya bisa dikonfirmasi kepada ADC, bukan kepada yang lain, paparnya. Jadi at the camp, ADC, ini menjadi salah satu pilar utama dalam konstruksi peristiwa dan bagaimana melihat peristiwa kematian Brigadir J ini, sambungnya. Pemeriksaan terhadap para ajudan, kata Anam, memakai dua model, pertama dengan sendiri-sendiri dan kedua secara bersama-sama. Ada dua model yang akan kami lakukan. Memang pasti sendiri-sendiri dan ada yang satu tempat bersama. Karena kami pengen tahu detail apa yang terjadi, konteksnya apa dan sebagainya, sebutnya. Selain pemeriksaan terhadap ajudan, pihak Komnas HAM juga telah menggali keterangan-keterangan dari tim forensik guna memastikan sejumlah luka-luka yang ada di tubuh Brigadir J dan bagaimana menurut kalian tentang berita tersebut. Silakan tinggalkan komentar kalian di bawah, dan sampai jumpa di video-video terbaru dari channel ini selanjutnya.